Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di hari Minggu Palma ini, gereja mengundang kita merenungkan dalam keheningan kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diajak berbagi rasa kasih dan ucapan syukur. Di tahun C ini, kita dituntun oleh Injil Santo Lukas yang mengajak kita untuk menyembah, menghormati, mengagumi penderitaan Tuhan, menyambut Dia sebagai Raja, Raja disalib. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kisah yang panjang ini kita mencoba merenungkan beberapa poin penting yang bisa mengantar kita ke dalam permenungan ini. Yesus mengajak murid-muridnya berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pada saat Yesus ditangkap, Petrus emosi, marah yang tak terkendalikan sampai memotong telinga seorang hamba yang ikut dalam rombongan menangkap Yesus. Yesus intervensi. Sementara dia ditangkap, dia sembuhkan orang yang telinganya terpotong itu dengan menyentuhnya, mengambil di tanah, lalu memasangnya kembali. Yesus penuh belas kasih. Pun di saat dia disiksa, ditangkap, diseret ke pengadilan. Dan ketika dia disalib, Yesus berkata, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan kepada penjahat yang ada di sampingnya, Yesus berkata, "Amin, hari ini juga engkau akan bersama aku dalam Firdaus." Dari peristiwa-peristiwa ini kita melihat jiwa besar Tuhan Yesus, hati yang penuh belas kasih kepada siapa saja, pun pada orang-orang yang menganiaya, yang menangkapnya, yang menuduhnya. Ketika mengadakan perjamuannya terakhir bersama murid-muridnya, Yesus mengungkapkan kerinduannya akan makan Paskah itu. "Aku sangat rindu makan Paskah bersama kalian sebelum menderita. Siap menderita sebelum kemenangannya." Pada perjamuan Paskah itu, Yesus sudah menunjukkan kepada mereka apa yang akan terjadi dengan dirinya. Roti dan anggur, lambang penyerahan dirinya, lambang pengorbanannya. Begitu kita mengikuti dan mendengarkan kisah sengsara ini, kita tak perlu tenggelam dalam kesedihan. Kita harus mempunyai jiwa yang besar, kegembiraan yang besar. Kristus siap menderita sebagai jalan untuk menebus dosa-dosa kita. Penderitaan yang Yesus alami justru menampakkan kasih Allah yang luar biasa, begitu istimewa. Dan kepada murid-muridnya Yesus berkata, "Aku ada di tengah-tengah kalian. Aku bersama kalian. Jangan gelisah hatimu. Percayalah, berdoalah, teguhkan hatimu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan pertama yang berbicara tentang hamba Tuhan yang dihina, yang diejek, dicemoohi, diludahi, dia tidak melawan, malah dia memberikan punggungnya untuk dipukul, untuk dicabik-cabik jenggotnya. Dia tidak melawan, dia tenang, dia diam, karena dia tahu Tuhan ada bersamanya, Tuhan yang melindunginya. Dan Paulus mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat mendalam tentang penderitaan Tuhan Yesus.
dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, juga dalam kisah ini ada peristiwa penyangkalan Petrus. Pada perjamuan terakhir, kita masih ingat ya, Petrus bersumpah siap dipenjara, siap mati dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus diadili, ditangkap? Petrus ketakutan, dia sembunyi, dia lari. Dan ketika ditanya, dia mengatakan tidak kenal dengan orang itu. Yesus tahu Bapak Ibu, Petrus sebenarnya belum siap jadi martir. Tapi kemudian dia menjadi martir besar setelah kebangkitan Tuhan. Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Engkau bilang engkau tidak kenal aku. Luar biasa Bapak Ibu, kesabaran Tuhan Yesus menghadapi murid-muridnya. Yesus benar-benar tidak bersalah. Ketika di depan Pilatus, Yesus tenang-tenang saja. Diberi pertanyaan, dia jawab seperlunya saja. Dan Pilatus setelah menyelidiki, setelah menyampaikan beberapa pertanyaan, setelah mendengarkan orang-orang, ia berkata kepada khalayak ramai, sedikit pun aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Dia tak boleh dihukum. Dia tidak harus dihukum. Dia harus dibebaskan. Karena itu, Yesus dikirim ke Herodes. Nah, ini kesempatan bagi Herodes. Sudah lama dia ingin berjumpa. Sudah lama dia ingin membunuh Yesus. Dan juga Herodes tidak menemukan kesalahan. Tidak ada kesalahan pada Yesus. Lalu Yesus dikirim balik kepada Pilatus. Yesus jadi bola ya. Ditarik ke sana, kirim ke sana kemari. Padahal Yesus tidak bersalah. Tidak ada alasan untuk menghukum orang ini. Itu, lihat. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Lukas mau menunjukkan Yesus benar-benar tidak bersalah. Tetapi dia mau menderita untuk menebus pendosa kita ini. Betapa luhur, betapa agung, mengagumkan kasih Tuhan kepada kita. Yesus juga menunjukkan belas kasihnya kepada ibu-ibu yang saat itu ada di pinggir jalan, menyaksikan Yesus yang tertatih-tatih memikul salib, haus, lapar, letih, sempoyongan lagi. Perempuan-perempuan itu menangis. Iba hati mereka melihat Yesus, sedih, terharu. Tetapi justru Yesus yang menghibur mereka. Yesus berkata sambil memikul salibnya yang tertatih-tatih ini, ibu-ibu, jangan menangisi aku. Jangan tangisi aku. Tangisilah anak-anakmu. Yesus dalam keadaan menderita. Dia tidak pernah memikirkan dirinya. Dia selalu memikirkan orang-orang lain. Dan di akhir penderitaannya Bapak Ibu, Yesus berseru, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Yesus pasrah. Ia siap untuk melaksanakan kehendak Bapa
sekalipun mati di kayu salib dengan penuh sengsara. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sini kita diingatkan, melalui kematiannya, Yesus kembali kepada Bapanya. Dan apa yang kita dengar, kepala pasukan yang melihat kejadian-kejadian ini, mulai dari penangkapan, penyiksaan, pengadilan, sampai Yesus disalib, dia kaku, heran, membisu, tak bisa berkata apa-apa. Dia berseru, barangkali dalam hati, karena takut sama orang-orang. Sungguh orang ini orang benar, orang yang tak bersalah sama sekali. Mengapa dia harus dihukum seperti ini? Dan lihat, orang-orang itu pulang dengan menepuk dadanya, tentu sebagai bentuk penyesalan mereka. Yang jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kematian Yesus membangkitkan, membawa pertobatan banyak orang. Dia menjadi sumber pembaharuan hidup rohani, lahir kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan? Sengsara Tuhan Yesus adalah sumber mutiara rahmat yang tak akan pernah habis-habisnya. Sengsara Tuhan Yesus mendorong kita untuk menjadi rendah hati seperti Dia, tidak melawan, pasrah, dan menjalankan kehendak Bapa. Dan akhirnya, Bapak, Ibu, sengsara Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan kita agar kita tetap kokoh beriman kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki pekan suci. Bacalah firman Tuhan dengan penuh sukacita sebagai kabar gembira. Meskipun peristiwa sedih yang kita baca, renungkan, tetapi jangan tenggelam dalam kesedihan. Mari kita bergembira. Berdoa sebelum membacanya. Biar roh Tuhan sendiri yang membuka hati kita. Dan terimalah firman Tuhan sebagai kebenaran yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Salam Pater Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi Batu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.